Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Setelah pekan kemarin kalian mengikuti PTS, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab 3, menyusun cerita pendek. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 51. Cerpen adalah salah satu bentuk teks naratif. Di samping masih banyak bentuk teks naratif yang lainnya. Misalnya ada fabel, mitos, legenda, novel, film, drama, roman, dan cerita horor. Teks naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh khusus. Tujuan dari teks naratif adalah memberikan kisah, menceritakan kisah, untuk memberikan hiburan atau memikat pembaca atau pendengar. Tujuan yang lainnya yaitu memberikan pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku pembaca. Dari teks cerpen ini kita akan mempelajari 4 KD. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi apa itu cerpen. Kedua, unsur cerita pendek. Yang ketiga, struktur dan bahasa cerpen. Dan yang keempat, menyajikan atau mengungkapkan pengalaman, gagasan dalam bentuk cerita pendek. Yang pertama, mengidentifikasi cerita pendek. Dari KD yang pertama ini, paling tidak kita akan mempelajari definisi atau pengertian apa itu cerpen. Kemudian yang kedua, jenis-jenis cerpen. Yang ketiga, ciri-ciri cerpen. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kalian harus mengerti apa itu cerpen. Di slide, saya tampilkan paling tidak ada 3 tokoh atau 3 pengertian yang diambil dari tokoh. Yang pertama, pendapat Burhan Nurgiantoro menerangkan bahwa cerpen itu bacaan yang dibaca dalam sekali duduk. Panjangnya berkisar kalau dibaca sekitar setengah sampai 2 jam. Kemudian yang kedua, menurut H.B. Jasin, cerpen merupakan cerita singkat yang memiliki bagian terpenting yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, menurut J.S. Badudu, menjelaskan bahwa cerpen terfokus pada satu peristiwa saja. Dari beberapa penjelasan tokoh mengenai pengertian cerpen, dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah sebuah karya sastra yang berupa karangan pendek dan biasanya hanya memberikan satu kesan tunggal yang berpusat pada satu tokoh atau satu situasi saja. Yang kedua adalah jenis cerita pendek. Ada 2 pembagian, yaitu berdasarkan panjang pendeknya cerita dan yang kedua berdasarkan tema atau isi cerita. Berdasarkan panjang pendeknya cerita, cerpen dibagi 3, yaitu 1 cerpen sangat pendek atau short story, 2 cerpen panjangnya sedang atau middle short story, dan yang ketiga cerpen panjang atau long short story. Kemudian pembagian yang kedua berdasarkan tema dan isinya. Ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri cerita pendek meliputi 5 hal. Yang pertama, panjang halaman lebih kurang 10 halaman. Kalau dihitung jumlah katanya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Atau kalau dihitung dalam durasi waktu dibaca tidak lebih dari 2 jam. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk karena tidak terlalu panjang tadi ceritanya ya, atau tema ceritanya sederhana. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita, atau ini disebut alur cerita sederhana. Kemudian yang keempat, terdapat konflik atau masalah tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Ini karena cerita hanya berpusat pada satu persoalan saja. Kemudian yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat.
Tokoh cerita bisa beberapa orang, tetapi hanya berpusat pada satu peristiwa saja. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran KD pertama mengidentifikasi cerpen sudah selesai. Berikut ini sudah saya siapkan link soal yang berisi pertanyaan berdasarkan materi yang telah kalian pelajari di sebelumnya. Silahkan kalian kerjakan. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.